Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Trinanda Harahap, NIM 19016005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai bahan ajar dan LKPD teks eksplanasi. Adapun pokok bahasan yang perlu dibahas diantaranya yang pertama, rencana program pembelajaran, bahan ajar dan LKPD. 1. Rencana program pembelajaran. Dalam hal ini dapat dilihat program pembelajaran teks eksplanasi yang di atasnya terdapat identitas dari kelas yang akan diajar dan memuat KI1, KI2, KI3, dan KI4 secara berurutan, dan selanjutnya akan diisi oleh bagaimana penjelasan kompetensi dasar, indikator, dan lain sebagainya. Kompetensi dasar dan indikator di sini kita lihat dapat 3.3 mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi lisan dan tulisan. Indikator yang dapat dicapai diantaranya memahami informasi berupa pengetahuan dan untuk kejadian yang didengar atau dibaca. Yang kedua, menemukan makna tersirat dari teks eksplanasi secara lisan dan tulis. 4.3 mengonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian. 3.4 menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara tulis atau tulisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Selanjutnya, bahan ajar. Dalam bahan ajar ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, bagian orientasi. Pada bagian orientasi ini berisi gambaran umum pembelajaran yang akan dilakukan, baik itu berupa mencakup apa itu teksnya atau sosial materi budaya yang ada. Yang kedua, materi. Pada bagian ini berisi materi pokok yang akan dibahas, baik itu berupa struktur bahasa, kaidah kebahasaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu rangkuman. Pada bagian ini berisi rangkuman dari seluruh materi, mulai dari orientasi hingga materi, lengkap terdapat pada rangkuman. Pada bagian terakhir, yaitu bagian latihan. Bagian latihan ini berisi bentuk-bentuk soal, baik objektif ataupun esai, yang dapat digunakan sebagai alat ukur bagaimana siswa memahami materi yang diajarkan. 3. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dapat kita lihat di sini LKPD yang ada disampaikan pertama menggunakan teks, lalu setelah disajikan sebuah teks maka selanjutnya akan ada pertanyaan-pertanyaan. Maka siswa diharapkan mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan format-format yang telah diberikan. Pada format 1 berisi tentang tokoh inspiratif. Teks inspiratif di sini memberikan pada paragraf keberapa dan dibuktikan dengan informasi yang tertera. Dan pada format ketiga, unsur kebahasaan teks eksplanasi. Adapun unsur kebahasaan dari teks eksplanasi yang pertama, kalimat pasif, konjungsi kausal, istilah ilmiah, dan lain sebagainya. Dari masing-masing ciri kebahasaan tersebut, siswa diharapkan mencari ciri kebahasaan tersebut di dalam teks yang telah diberikan tadi dan mengemukakan apa itu kalimatnya yang ada pada bagian kolom contoh. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.